Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berikut ini bagaimana cara melakukan pendaftaran online PPDB ke SMP Negeri 1 Kemang. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus mempunyai yang namanya browser. Browser yang di sini saya sarankan Bapak Ibu bisa menggunakan yang versi terbaru, baik itu menggunakan Chrome, Mozilla Firefox, ataupun seperti yang saya gunakan ini, yaitu browser Brave. Pertama, jika Bapak dan Ibu sudah membuka browsernya, Bapak dan Ibu bisa ketikkan URL di paling atas ini, alamat PPDB dari SMP 1 Kemang. Nah, untuk alamat dari PPDB SMP 1 Kemang, ini alamatnya seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa ketikkan, lalu Bapak dan Ibu bisa klik atau pencet tombol enter. Setelah Bapak dan Ibu pencet atau klik tombol enter, maka tampilan yang akan tampil akan seperti ini, di mana ada sebuah judul ya dari PPDB itu sendiri, PPDB SMP Kabupaten Bogor. Di sini ada home, informasi, daftar, cek status pendaftaran, dan juga di sini ada semacam judul dan deskripsi dari website ini. Untuk melakukan pendaftaran, Bapak dan Ibu bisa melakukan klik daftar ataupun bisa lewat sini, sama aja ya Bapak dan Ibu. Misalkan saya contohkan lewat sini, daftar sekarang. Nah, pada halaman yang selanjutnya setelah Bapak dan Ibu mengklik tombol daftar sekarang, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, di mana tampilan di sini tuh kita akan mengisi sebuah data kita untuk didaftarkan ke SMP 1 Kemang. Misalkan saya contohkan menggunakan nama saya ya, Bapak dan Ibu. Di sini tuliskan nama lengkap. Usahakan untuk menuliskan nama lengkap Bapak dan Ibu menggunakan huruf kapital ya, biar nantinya enak aja ketika dilihat gitu. Nah, di sini saya ketikkan nama lengkap. Nah, untuk NISN ini Bapak dan Ibu bisa cek di rapot dari anak Bapak dan Ibu. Nah, saya contohkan misalkan NISN saya seperti ini. Nah, untuk nik pendaftarnya Bapak dan Ibu bisa cek di bagian KK ya, atau kartu keluarga. Nah, misalkan ini saya contohkan saja ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk emailnya ini kenapa harus dimasukkan email? Karena nanti sewaktu-waktu bakalan ada berita atau info terbaru yang nantinya bakal dikirim via email. Jadi usahakan untuk email ini, email yang sudah tertanam ya di handphone Bapak dan Ibu, atau enggak email yang Bapak dan Ibu tahu gitu akunnya dan juga passwordnya. Jadi nanti bakalan ada email atau pesan masuk ke dalam email yang Bapak dan Ibu daftarkan. Seperti itu. Ini saya contohkan menggunakan email saya ya. Nah, untuk PIN-nya ini usahakan menggunakan tanggal lahir anak Bapak dan Ibu aja. Karena kenapa? Karena agar mudah gampang diingat gitu Bapak dan Ibu. Misalkan saya menggunakan contoh tanggal lahir saya ya, 31/03/99, di mana 31 adalah tanggalnya, 03 adalah bulannya, dan 99 adalah tahunnya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi diusahakan menggunakan nama menggunakan tanggal lahir saja agar gampang diingatnya. 03/99 seperti ini. Jika misalkan sudah seperti ini, Bapak dan Ibu bisa cek kembali datanya. Sebelum Bapak Ibu klik daftar ini, diusahakan untuk melihat kembali apakah namanya benar, apakah NISN-nya benar, dan juga apakah nomor KK-nya benar, juga emailnya apakah benar. Jika sudah, Bapak dan Ibu bisa klik daftar.
Kalau seperti ini berarti ada kesalahan Bapak dan Ibu. Di sini kesalahannya terdapat pada bagian NIK ya, di mana NIK itu harus 16 angka. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang keliru. NIK ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, berarti kita kurangin 2. Nah, jadi gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan ada sebuah kesalahan, maka website ini otomatis akan memberikan sebuah peringatan. Jadi nggak bisa diklik selanjutnya dulu nih. Misalkan kita mau klik daftar atau klik selanjutnya, tapi ternyata data yang kita isi pada website itu terdapat kekeliruan atau kesalahan. Maka secara otomatis ketika kita mengklik selanjutnya atau mengklik daftar, website ini akan memberikan sebuah peringatan kalau ada yang salah seperti itu. Jika sudah diperbarui, klik daftar. Kita tunggu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah tampilan setelah kita menginput data nama, data NISN, juga data NIK. Jadi setelah Bapak dan Ibu mengklik daftar, maka tampilan yang akan tampil selanjutnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa langsung scroll atau kita bisa langsung turunin nih halamannya ke bawah. Nah, di mana ini tuh terdapat yang namanya kode registrasi, nomor urut daftar, nama peserta pendaftarnya, NIK-nya, NISN, juga email. Dimana nih ini kan ada perbedaan antara kolom yang ini dengan kolom yang ini. Yang ini lebih buram nih Bapak dan Ibu tampilannya. Artinya kalau yang lebih buram ini itu udah tidak bisa dirubah lagi. Nah seperti ini ya Bapak dan Ibu. Tidak bisa dirubah lagi. Nah ini tuh udah secara otomatis dibuat oleh sistem. Jadi misalkan kalau sewaktu-waktu nih ternyata setelah melewati proses ini ada kesalahan data lagi, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir ya. Yang penting Bapak dan Ibu bisa daftar terlebih dahulu, nanti biar bagian verifikasi di SMP 1 Kemang yang akan memperbarui datanya. Jadi misalkan nama dari Bapak dan Ibu nih ada kesalahan, misalkan ternyata kurang, misalkan Muhammadnya kurang M-nya yang seharusnya 2 diketiknya malah 1. Nah, Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir jika misalkan sudah terlanjur daftar nantinya, itu bisa nanti dirubah di bagian verifikasi seperti itu. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Jika sudah tampilannya seperti ini kita isi biodata kita seperti biasa. Diusahakan menggunakan huruf besar ya Bapak dan Ibu, huruf kapital. Tempat lahir misalkan saya contohkan Bogor, tanggal lahirnya. Nah, di sini ada nih Bapak dan Ibu. Di sini ada pilihan. Ada pilihan bulan dan ada pilihan tahun. Saya contohkan menggunakan tanggal lahir saya ya Bapak dan Ibu. Nah, tahunnya kita pilih dulu. Nah, ini kok nggak ada pilihannya nih. Pilihannya nggak ada nih Bapak dan Ibu, pilihan saya kan tahun 1999 ya. Artinya kalau nggak ada seperti ini adalah batas dari tahun ya, umur peserta didik melakukan pendaftaran atau PPDB ke SMP 1 Kemang. Jadi untuk yang paling tua gitu kata kasarnya Bapak dan Ibu, tahunnya ini 2006 ya, dan maksimal itu 2010 tahun lahirnya. Misalkan saya contohkan saja, saya lahir tahun 2007 misalkan ya, Juni tanggal 14 misalkan, seperti itu. Nah ini pilih jenis kelaminnya, terus nomor handphone, nomor handphone yang aktif ya Bapak dan Ibu ya, nomor handphone yang aktif. Jadi nanti kalau misalkan ada sewaktu-waktu informasi lebih lanjut, bisa melalui nomor handphone tersebut gitu yang didaftarin.
Nah, untuk tinggi badannya, Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian rapot. Biasanya kan di rapot SD itu ada halaman paling belakang tuh ada bagian tinggi badan dan berat badan anak Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu bisa isi atau input di bagian ini. Misalkan saya isi ya. Nah, seperti ini misalkan. Hanya contoh ya Bapak dan Ibu. Nah, ini misal agama diisi. Terusnya anaknya anak keberapa. Asal sekolahnya misalkan asal sekolah saya SDN Jampang 1 misalkan Bapak dan Ibu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di bagian depan halaman rapot sampulnya ya. Nah, untuk NPSN ini Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian rapot. Biasanya dia tuh ada di bagian paling depan dekat nama atau enggak bisa di bagian paling atas. Di bagian daftar nama sama biodata itu. Biasanya kan ada yang namanya biodata sekolah. Asal sekolah, nama sekolah, juga NPSN. Nah, Bapak dan Ibu bisa isi di bagian ini. Jadi untuk NPSN Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian raport ya. Misalkan saya contohkan NPSN seperti ini. Ya. Kita lanjut lagi Bapak dan Ibu. Untuk nomor kartu keluarga Bapak dan Ibu udah tahu ya. Kalau dia tuh ada di bagian kartu keluarga yang paling atas setelah huruf besar yang itu tuh. Nah, misalkan ini saya isi. Nah, misalkan ya Bapak dan Ibu ya. Saya pilih provinsi Jawa Barat. Kabupatennya Kabupaten Bogor. Sesuai ya Bapak dan Ibu. Kecamatannya Kecamatan Kemang. Nah, untuk mengisi ini disesuaikan dengan kartu keluarga Bapak dan Ibu atau enggak bisa disesuaikan dengan surat domisili ya. Biasakan Bapak dan Ibu ada yang pindah misalkan dari jauh, kakaknya masih kakak sana misalkan. Nah, ini untuk mengisi alamat ini bisa sesuaikan dengan tempat tinggal sekarang ya. Jadi bisa menggunakan kakak atau enggak domisili saat ini seperti itu. Nah, ini saya contohkan kecamatannya Kemang misalkan, desanya Jampang, RT 05, RT 05. Pokoknya untuk mengisi data ini Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian kartu keluarga atau enggak di domisili. Alamat lengkap juga sama ya. Nah, untuk bagian long ini atau titik koordinat ini, Bapak dan Ibu bisa klik di sini. Kalau misalkan Bapak dan Ibu nggak tahu nih, rumah saya ternyata titik koordinatnya itu di mana ya? Nah, Bapak dan Ibu bisa klik bagian ini nih, halaman ini. Cari koordinat di sini. Bapak dan Ibu bisa klik. Nah, cari sebentar Bapak dan Ibu. Ya, sudah di bagian ini Bapak dan Ibu. Nah, tadi kan ke bagian yang namanya titik koordinat ya. Ini datanya sudah kita isi semua. Mulai dari tanggal lahir, tempat lahir sudah kita isi semua. Terus saya tinggal bagian ini nih Bapak dan Ibu, titik koordinat. Untuk mencari sebuah titik koordinat, Bapak dan Ibu bisa klik ke bagian yang ini. Cari koordinat di sini. Nah, kita klik. Nanti tampilannya bakal seperti ini. Kita klik lagi. Nanti dia bakal membuka halaman baru. Nah, Google Maps. Nah, untuk mempermudah Bapak dan Ibu dalam mencari alamat Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa klik bagian yang ini, lapisan yang ada hijau-hijaunya, klik satelit. Nah, gunanya buat apa sih? Gunanya ini untuk mempermudah Bapak dan Ibu mencari rumah Bapak dan Ibu. Kalau misalkan sudah seperti ini, Bapak dan Ibu bisa klik bagian telusuri Google Maps. Nah, untuk bagian yang ini,
Bapak dan Ibu saya sarankan untuk mengetik atau mencari patokan terdekat dari rumah Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu dekat banget nih sama yang namanya Indomaret mana, itu tinggal berapa meter aja dari situ, itu bisa dijadiin patokan. Nanti tinggal ditarik aja, tinggal dilihat dari situ, jadi nggak terlalu jauh memberikan patokannya. Atau enggak, misalkan rumah Bapak dan Ibu sudah ada di Google Map, contohnya seperti saya ya. Ini misalkan rumah Bapak dan Ibu sudah ada di Google Map nih, ini saya contohkan patokan ya. Nah, jika sudah, saya dekatkan terlebih dahulu. Nah, misalkan rumah Bapak dan Ibu ini adalah di sini nih. Oh, misalkan ini rumah saya nih. Nah, kayak kira di sini. Nah, untuk mencari titik koordinat dari sini, itu saya sarankan Bapak dan Ibu. Ini kan titik koordinatnya ada di logo merah ini ya. Nah, untuk mencari titik koordinat, diusahakan jangan ketika kursornya itu membentuk sebuah tangan seperti ini, tangan nunjuk ya. Jadi diusahakan kursornya tuh kembali dulu seperti normal, seperti ini, agar mempermudah Bapak dan Ibu mencari sebuah titik koordinatnya. Nah, misalkan seperti ini tinggal Bapak dan Ibu geser saja ke atas atau enggak ke bawah. Nah, seperti normal lagi seperti ini. Kalau udah, nanti Bapak dan Ibu bisa klik kanan, ada apa di sini. Ini tinggal diklik. Nah, jika sudah, tampilannya muncul seperti ini, pop up. Tinggal diklik bagian yang nomor ini. Nah, maka dia akan muncul halaman seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengetahui titik koordinatnya, yaitu ini. Nah, angka-angka yang ada di bawah ini adalah titik koordinat dari rumah yang tadi sudah kita patokkan gitu, atau enggak sudah kita cari ya. Nah, untuk titik koordinat ini tinggal Bapak dan Ibu blok, terus klik kanan, copy. Nah, kalau udah, ini tinggal kita kembali lagi ke halaman PPDB, kita klik bagian ini, titik koordinat, tinggal kita paste. Nah, ini titik koordinatnya ini udah kita dapatkan dari si Google Map ini. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu untuk cara mencari titik koordinatnya. Nah, oke, kita bisa tutup aja. Kalau sudah, kita bisa klik next atau berikutnya. Nah, ini tinggal oke lagi aja, berikutnya lagi. Nah, sebelum berikutnya lagi, ini tuh ada sebuah pernyataan, apakah data kita sudah lengkap apa enggak, apakah ada perubahan apa enggak. Jika memang sudah benar, Bapak dan Ibu mengkliknya, Bapak dan Ibu bisa klik simpan biodata ya. Nah, simpan biodata, klik ya jika sudah yakin. Atau enggak, misalkan tadi ada yang salah dah kayaknya, Bapak Ibu masih ragu nih, Bapak dan Ibu bisa klik cancel. Nah, jika sudah yakin, Bapak dan Ibu bisa klik ya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Ini adalah bagian dari biodata ayah atau biodata ibu, biodata dari Bapak dan Ibu gitu. Ini bisa diisi ya. Misalkan saya contohkan menggunakan nama ayah saya, bisa dilihat di kakak ya Bapak dan Ibu ya. Ini saya isi saja ya, saya isi ngasal Bapak dan Ibu. Misalkan bisa diisi aja. Sesuai dengan ada gitu ya yang sudah ada. Misalkan seperti ini. Bapak Ibu pasti sudah paham ya kalau pembagian yang ini mah. Nah, misalkan saya isinya asal aja. Nah, untuk bagian ibu kan biasanya nih banyak ibu yang tidak bekerja ya, atau mohon maaf, atau ibu rumah tangga misalkan.
Nah, untuk mengisinya tuh ini aja. Karena kan di sini nggak ada pilihan ibu rumah tangga ya. Bapak dan ibu ini bisa klik ini aja, tidak bekerja. Nah, untuk penghasilan tidak berpenghasilan, seperti itu aja. Nah, untuk nomor telepon bapak dan ibu bisa klik di sini, bisa dihubungi misalkan. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Kalau sudah, klik berikutnya. Oh, berarti ini ada yang kelebihan, bapak dan ibu ada yang salah. Ini harus 16 digit. Nah, seperti ini. Jadinya kalau misalkan ada salah, dia itu akan memberitahu ya website ini. Kalau sudah oke, klik berikutnya. Nah, ini akan ada peringatan lagi. Apakah sudah betul apa enggak gitu ya. Kalau sudah oke. Nah, lanjut ke bagian ini tuh ke bagian untuk menginput halaman nilai ya. Halaman nilai dari anak bapak dan ibu. Nah, untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6. Untuk kelas 4 dimintai semester 1 sampai semester 2. Kelas 5 semester 1 sampai semester 2 dan kelas 6 semester 1. Bapak dan Ibu bisa lihat ke bagian rapot ya. Misalkan ini saya contohkan saja. Misalkan 80 semua ya. Jika Bapak dan Ibu sudah menginput atau sudah mengisi nilai dari anak Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu sebelum klik next nih, berikutnya Bapak dan Ibu lebih baik ya untuk mengecek kembali apakah benar apa enggak. Dan jika ternyata sudah benar, Bapak dan Ibu bisa klik berikutnya. Jika oke ya, simpan. Nah, untuk jalurnya, Bapak dan Ibu di sini ada banyak, ada zonasi, afirmasi, pembinaan orang tua, prestasi data dan rapor. Nah, untuk zonasi, kalau sekiranya Bapak dan Ibu rumahnya dekat dengan sekolah, bisa pilih jalur lewat zonasi. Kalau misalkan afirmasi ini, tahu ya Bapak dan Ibu ya, perbedaan tugas orang tua, prestasi lomba. Kalau misalkan sekiranya anak Bapak dan Ibu punya prestasi lomba, bisa daftarkan lewat ini. Atau enggak, nilai rapotnya nih ternyata gede-gede, nilai rapotnya bagus-bagus, anak Bapak dan Ibu ranking mulu nih di kelas. Bapak dan Ibu bisa bisa melakukan pendaftaran melalui ini. Misalkan kan tadi contohnya nilainya rapotnya gede ya, maka besar gitu ya, nilai rapotnya bagus, maka saya milih ini misalkan. Udah, klik berikutnya. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kirim saja. Jika sudah yakin ya Bapak dan Ibu. Nah, ini bakalan tersimpan data kita seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu tinggal satu langkah lagi nih. Tinggal klik yang namanya cetak bukti pendaftaran. Nah, kita tunggu ya Bapak dan Ibu. Nah, jika sudah seperti ini, maka bakal tampil yang namanya halaman kalau sudah melakukan registrasi. Nah, ini adalah halaman atau bukti kita sudah melakukan registrasi PPDB di SMP 1 Kemang. Kalau udah seperti ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan print ya. Print. Nah, jika sudah di print halaman ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan pengecekan ya pada bagian verifikasi nantinya. Nah, sampai sini nih Bapak dan Ibu untuk melakukan pendaftaran. Jadi saya simpulkan ya, bahwa pendaftaran PPDB pada tahun ini sama sebetulnya
dengan pendaftaran caranya ya, dengan yang tahun lalu. Nah, tinggal Bapak dan Ibu ikuti stepnya aja. Bapak dan Ibu bisa klik ikuti stepnya aja. Di situ kan ada yang namanya bagian nama ibu, nama ayah, Bapak dan Ibu sudah sangat paham ya. Tinggal Bapak dan Ibu klik saja. Bapak Ibu bisa isi. Nah, mungkin pada bagian koordinat tadi, Bapak dan Ibu cukup cari patokan saja. Patokan yang paling terdekat dari rumah Bapak dan Ibu apa. Jika sudah ketemu, tinggal ditarik nanti, tinggal dicari rumah Bapak dan Ibu agar lebih mudah ya. Nah, kalau sudah, halamannya bakal nanti seperti ini. Ini bisa Bapak dan Ibu print, bisa Bapak dan Ibu bawa ke SMP 1 Kemang kalau sudah bukti ya, kalau sudah melakukan registrasi PPDB di SMP 1 Kemang secara online. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa komen di kolom komentar. Bapak dan Ibu juga bisa bertanya melalui akun SMP 1 Kemang ya. Di Instagram juga ada, di YouTube juga boleh di deskripsinya. Ya. Oke, kita tunggu nih Bapak dan Ibu daftar di SMP 1 Kemang dan dari tanggal 4 ya. Dari tanggal 4 Juli ya, mohon maaf. 4 Juli 2022 ya. Bisa dibuka dari website langsung dari rumah, daftarnya bisa. Oke, segitu saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.